Perhatikan ilustrasi pada pola dan barisan bilangan berikut. Selembar kertas, jika dibagi dua sama besar, maka akan terbentuk menjadi dua lembar kertas. Jika masing-masing lembar kertas ini dibagi dua sama besar, maka akan terbentuk menjadi 4 lembar kertas. Dan jika masing-masing dari 4 lembar kertas ini dibagi dua sama besar, maka akan terbentuk menjadi 8 lembar kertas. Data ini jika disusun, maka akan membentuk suatu barisan di mana perbandingan antara 2 berbanding 1 sama dengan 2, 4 berbanding 2 sama dengan 2, 8 berbanding 2 juga sama dengan 2. Jadi, di sini perbandingannya bernilai tetap atau sama atau konstan. Barisan geometri. Barisan geometri adalah susunan bilangan yang memiliki perbandingan dua suku yang berdekatan sama. Dalam ilustrasi tadi, perbandingan suku yang berdekatan nilainya sama. Jika suatu barisan geometri U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN, maka U1 sama dengan A, dengan U2 berbanding U1 sama dengan U3 berbanding U2, sama dengan U4 berbanding U3, sama dengan U5 berbanding U4, sama dengan UN berbanding UN-1. Nah, ini disebut rasio atau dilambangkan dengan R. Untuk U1 sama dengan A, maka U2 sama dengan R dikali U1, atau sama dengan R dikali A. U3 berarti sama dengan R dikali U2, atau sama dengan R dikali A, sama dengan AR pangkat 2. U4 sama dengan R dikali U3, atau sama dengan R dikali R dikali A, sama dengan AR pangkat 3. U5 sama dengan R dikali U4, atau sama dengan R dikali R dikali R dikali R dikali A, sama dengan AR pangkat 4. Perhatikan pangkat bilangan dengan suku ke-nya di sini. Pangkatnya selalu kurang dari 1 terhadap tingkat suku ke-nya di sini. Sehingga untuk UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Ini adalah formulasi untuk suku ke N dari barisan geometri. Contoh soal, diketahui barisan 54, 18, 6, 2, dan seterusnya, tentukan rumus suku ke N dan suku ke 8. Dari data ini dapatlah diketahui bahwa A sama dengan 54 dan R sama dengan 18/54 atau 6/18 atau 2/6. Sama dengan 1/3. Telah diketahui untuk barisan geometri, rumus untuk suku ke N-nya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Tinggal disubstitusikan saja menjadi sama dengan 54 dikali 1/3 pangkat N-1. 54 dapat diubah menjadi 2 kali 27, sedangkan 1/3 pangkat N-1 dapat diubah menjadi 3 pangkat negatif N plus 1. Sehingga dapat ditulis menjadi 2 dikali 27 dikali 3 pangkat negatif N plus 1. 27 dapat diubah menjadi 3 pangkat 3, sehingga dapat ditulis menjadi 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat negatif N ditambah 1. Nah, di sini karena basisnya sama, jadi pangkatnya dapat dijumlahkan, sehingga menjadi 2 dikali 3 pangkat negatif N ditambah 4. Jadi, untuk suku ke N adalah UN sama dengan 2 dikali 3 pangkat negatif N ditambah 4. Ini adalah rumus untuk suku ke N. Untuk suku ke 8, maka U8
sama dengan 2 dikali 3 pangkat negatif 8 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 pangkat negatif 4. Karena negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Atau 2 per 3 pangkat 4. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81, maka menjadi 2 per 81. Ini adalah suku ke-8. Deret geometri. Jika suku-suku dari barisan geometri dijumlahkan, maka akan terbentuk deret geometri. Telah diketahui, suku ke-n dari deret geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi untuk U1 sama dengan A dikali R pangkat 0. Atau sama dengan A dikali 1. U2 sama dengan A dikali R pangkat 1. Atau sama dengan AR. U3 berarti sama dengan AR pangkat 2. U4 berarti sama dengan AR pangkat 3. U5 berarti sama dengan AR pangkat 4. Nah, jika suku-suku ini dijumlahkan, maka terbentuklah suatu deret geometri yang diformulasikan. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini berlaku jika R lebih dari 1. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini berlaku jika R kurang dari 1. Untuk deret tak hingga, berarti S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Contoh soal. Soal nomor 1. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret 3 ditambah negatif 6 ditambah 12 ditambah negatif 24 ditambah dan seterusnya. Dari data ini dapatlah diketahui bahwa A sama dengan 3, R sama dengan negatif 6 per 3 atau 12 per negatif 6 atau negatif 24 per 12 sama dengan negatif 2. Jadi R-nya kurang dari 1. Sehingga untuk deret geometri yang R-nya kurang dari 1, rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Tinggal disubstitusikan saja menjadi 3 dikali 1 dikurang negatif 2 pangkat 5 per 1 dikurang negatif 2. Negatif 2 pangkat 5 adalah negatif 32. Di sini negatif dikali negatif menjadi positif. Sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi dapat ditulis menjadi 3 dikali 1 dikurang negatif 32 per 3. Di sini untuk 3 dapat dibagi dengan 3 sama dengan 1, sehingga tinggal 1 dikurang negatif 32. Jadi negatif dikali negatif sama dengan positif, dapat ditulis menjadi 1 ditambah 32 sama dengan 33. Soal nomor 2. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Sedemikian sehingga panjang dari potongan tali tersebut membentuk barisan geometri. Jika potongan tali yang terpendek adalah 0,5 cm dan yang paling panjang 108 cm, maka tentukan panjang tali semula. Dari sini dapatlah diidentifikasi bahwa A sama dengan 0,5, UN sama dengan 108, dan N sama dengan 4. Karena UN sama dengan AR pangkat N-1, jadi dapatlah disubstitusikan, maka menjadi 108 sama dengan, karena di sini A-nya 0,5, maka 0,5 kali R pangkat N, karena N-nya 4, maka pangkat 4 min 1. 108 dapat dibagi dengan 0,5, jadi ditulis 108 per 0,5 sama dengan R pangkat 3, karena 4 kurang 1 sama dengan 3. 108 dibagi 0,5 adalah
216. Jadi R pangkat 3 sama dengan 216. R sama dengan akar pangkat 3 dari 216, sama dengan 6. Nah, dari sini dapatlah diketahui bahwa R lebih dari 1. Jadi, untuk deret geometri yang R-nya lebih dari 1, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Jika disubstitusikan, maka Sn sama dengan, karena A-nya 0,5 dikali karena R-nya sama dengan 6, maka dikali 6 pangkat N-nya 4, pangkat 4 dikurang 1 per 6 dikurang 1. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dari sini dapat dibagi 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,1. Sedangkan 1295 dari 6 pangkat 4 dikurang 1 menjadi 1294 dikali 0,5 per 5 yaitu 0,1. Jadi 0,1 dikali 1294 sama dengan 129,4. Jadi, panjang tali semula adalah 129,4 cm. Soal nomor 3 untuk deret tak hingga. Tentukan jumlah tak hingga dari 90 ditambah 60 ditambah 40 ditambah 80 per 3 ditambah dan seterusnya. Jadi deret tak hingga ini semakin panjang, semakin menurun, mendekati 0. Jadi untuk rumus deret tak hingga, sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwa A sama dengan 90, R sama dengan 60 per 90, atau 40 per 60, atau 80 per 3 per 40, hasilnya adalah 2 per 3. Untuk deret tak hingga, S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Jika disubstitusikan, karena A-nya 90, maka 90 per 1 dikurang 2 per 3. Supaya bisa dikurangkan dengan 2 per 3, maka 1 harus diubah menjadi 3 per 3. Sehingga dituliskan 90 per 3 per 3 dikurang 2 per 3. 3 per 3 dikurang 2 per 3 adalah 1 per 3, maka menjadi 90 per 1 per 3, atau 90 dibagi 1 per 3 menjadi 90 dikali 3 per 1 sama dengan 270.